Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan operasi bilangan bulat yang kedua. Ini nih, operasi bilangan bulat itu apa definisinya? Sama seperti kemarin ya, perubahan suatu nilai. Tapi untuk seri yang kedua ini kita akan bahas perkalian dan pembagian. Langsung saja, perkalian. Apa definisi perkalian? Oke, perkalian itu penjumlahan yang berulang ya. Saya tuliskan, penjumlahan berulang. Kalau saya tanyakan begini, yang mana benar? 3 kali 4 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 seperti ini nih. Atau 3 kali 4 itu 4 tambah 4 tambah 4 seperti ini nih. Ayo mikir, yang benar yang mana? Iya, yang di atas ini bernilai benar, yang di bawah bernilai benar juga. Jadi secara nilai dia sama. Oke? Ada dua cara mendeskripsikan perkalian. Boleh pakai cara yang di atas, seperti yang ini nih. Boleh pakai cara yang di bawah, seperti yang ini nih. Karena secara nilai, nilainya sama. Jadi gunakan yang membuat kasusnya lebih mudah. Nah, bagaimana kalau dengan perkalian bilangan negatif? Oke, perkalian dengan bilangan negatif, saya kasih contoh seperti ini. Contoh, minus 2 kali 3. Nah, berapa tuh? Minus 2 kali 3, biar gampang kita bisa berpikir, oh minus 2-nya ada 3 kali. Berarti minus 2 ditambah, minus 2 ditambah, minus 2. Kayak gitu. Hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah minus 6. Bisa ya? Oke, sekarang coba kalau umpamanya soalnya seperti ini nih. 2 dikali minus 4. Berarti 2-nya ada minus 4 kali. Nah, itu kan kita bingung untuk membayangkan. Jadi kita putar saja. Kita pakai definisi kedua. Yang ini nih. Berarti kita coba berpikir minus 4-nya ada 2 kali. Berarti saya bisa tuliskan minus 4 ditambah minus 4. Ada 2 kali. Sama dengan berapa tuh? Iya, betul. Minus 8. Sampai sini bisa ya? Oke, sekarang saya kasih contoh yang kedua. Contohnya, saya mau negatif kali negatif. Seperti ini. Minus 2 dikali minus 3. Sama dengan berapa tuh? Kalau ini mau dijawab secara konseptual, caranya gini. Saya mulai dari 2 kali minus 3. Itu sama dengan minus 6. Selanjutnya, kalau 1 kali minus 3, itu hasilnya minus 3. Selanjutnya, kalau 0 kali minus 3, itu hasilnya 0. Perhatikan ya, di sini saya turunkan angkanya 1 terus, 2, 1, 0. Berarti nanti selanjutnya di sini minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Ini angkanya tetap. Ini angkanya berubah-berubah. Nah, perubahan hasilnya yang ada di sini, itu ada hubungannya. Coba perhatikan, apa hubungannya minus 6 ke minus 3? Apa hubungannya ini ke sini? Iya, tambah 3. Selanjutnya, apa hubungannya ini ke sini? Iya, tambah 3 juga. Berarti, kalau selanjutnya saya tuliskan minus 1 dikali minus 3, itu berapa hasilnya? Karena hubungannya ini selalu plus 3, ini plus 3, berarti hubungannya ini ke sini harus tambah 3 juga dong. Berarti di sini berapa jawabannya? Iya, 3. Jadi polanya harus konsisten. Jadi selanjutnya bagaimana? Kalau minus 2 dikali minus 3 itu berapa? Ingat, polanya harus konsisten. Berarti dari sini ke sini itu harus ditambah 3. Kalau ditambah 3 berarti di sini jawabannya adalah iya, betul, 6. Jadi polanya harus konsisten.
Di sini yang saya tekankan, kalau negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya positif. Saya kasih kesimpulan deh. Kesimpulannya begini. Nah, itu. Jadi kalau positif dikali dengan sesuatu positif, hasilnya positif. Seperti ini. Negatif kali positif, itu hasilnya negatif. Seperti ini. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Seperti ini. Dan yang terakhir, negatif kali negatif, hasilnya positif. Seperti yang ini. Oke, boy. Nah, sekarang pembagian. Misal, di sini ada 6 bintang. Saya gambarkan. Set, ada 6 bintang. 6 bintang ini, saya coba mau bagi ke 2 orang. Ke 3 orang deh. Oke, saya bagi ke 3 orang. Sekarang pertanyaannya, setiap orang dapat berapa? Gimana tuh? Jadi visualnya begini ya. Saya gambarkan lagi bintangnya ada 6. Set. Nah gitu. Kalau dibagi ke 3 orang, berarti caranya gini nih. Orang pertama, saya kasih 2. Orang kedua, saya kasih 2. Orang ketiga, saya kasih 2. Ini bisa dituliskan 6. Karena ini totalnya 6. Dibagi ke 3 orang. Hasilnya 2. Atau bisa dituliskan model matematikanya adalah 6 bagi 3 sama dengan 2. Seperti ini nih. Oke? Nah, sebenarnya pembagian itu adalah lawan dari perkalian. Jadi kita bisa pandang fenomena ini menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa? Karena ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2. Kalau dijumlahkan semua, ini dapatnya 6. Kayak gitu ya. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, itu berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Ngerti ya kebalikannya? Selanjutnya, kita akan bahas ini nih, hubungan perkalian dan pembagian. Jadi, di perkalian dan pembagian, ataupun di penjumlahan dan pengurangan, ada istilah ini nih. Saya coba pakai istilah keluarga operasi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, misal, contoh, 3 kali 4 sama dengan 12. Itu bisa diartikan menjadi 2. Yang pertama, berarti kalau 3 kali 4 sama dengan 12, berarti 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Saya tuliskan. Dan kalau ini terjadi, berarti bisa juga diartikan 12 bagi 4 sama dengan 3. Saya tuliskan. Kayak gitu. Bisa dong? Nah, sebenarnya ini bisa terjadi karena perkalian itu bersifat komutatif. Maksudnya apa tuh? Bersifat komutatif berarti bisa dibolak-balik. Saya tuliskan ya, bersifat komutatif. Nah, bisa dibolak-balik maksudnya gini. 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Oke ya, ini saya kotakin dulu. Set, gitu. Contoh yang kedua. Coba kalau umpamanya soalnya gini nih. 8 bagi 4 sama dengan 2. Apakah ini bisa diartikan menjadi 2 juga? Seperti ini. 8 bagi 4 sama dengan 2. Apakah bisa diartikan 2 dikali 4 sama dengan 8? Bisa dong. Ini bernilai benar. Tapi kalau umpamanya begini nih. 2 kali 8 sama dengan 4. Apakah bisa dituliskan seperti ini? Iya. Ini bernilai salah. Jadi yang di atas bernilai benar, yang di bawah bernilai salah. Kenapa bisa ada yang bernilai salah? Karena pembagian itu tidak bersifat komutatif. Tidak bersifat komutatif berarti maksudnya tidak bisa dibolak-balik. 8 bagi 4 itu tidak sama dengan 4 bagi 8. Nilainya beda. Gitu ya. Ini saya kotakin dulu. Oke.
Sampai sini bisa ya? Oke, sekarang bagaimana dengan bilangan negatif? Contoh, soalnya seperti ini. Minus 2 kali 3 sama dengan minus 6. Kalau dia perkalian berarti dia bersifat komutatif. Kalau dia bersifat komutatif berarti bisa dibentuk seperti ini ataupun dibentuk seperti ini. Jadi minus 2 kali 3 sama dengan minus 6 itu bisa berarti begini. Nah, gitu. Minus 6 dibagi minus 2 itu sama dengan 3. Bisa juga berarti seperti ini. Nah, gitu tuh. Minus 6 dibagi 3 itu sama dengan minus 2. Oke? Dengan mengetahui hubungan perkalian dan pembagian yang tadi, sebenarnya kita bisa pakai ilmu ini untuk mengecek jawaban. Contoh, periksa persamaan di bawah ini. Saya kasih 2 soal. Tarik garis lurus dulu. Set. Soal pertama, 8 bagi minus 2 sama dengan minus 4. Apakah ini betul? Sekarang kita cek. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya ini saja. Ini dikali ini, hasilnya adalah ini nih. Saya tuliskan, minus 4 dikali minus 2 sama dengan 8. Betul tidak persamaan ini? Iya, karena ini persamaan bernilai benar, maka jawabannya adalah benar. Saya kasih 3 centang. Set. Gitu. Oke ya. Nah, coba yang kedua. Soalnya begini. Minus 15 dibagi 5 sama dengan minus 4. Apakah ini benar? Sekarang kita cek. Bagaimana cara ceknya? Ini dikali ini sama dengan ini. Saya tuliskan. Minus 4 dikali 5 sama dengan minus 20. Kan gitu ya? Apakah minus 20 sama dengan minus 15? Apakah ini sama? Beda dong. Karena beda, berarti untuk soal ini bernilai salah. Gitu ya. Jadi, untuk keluarga operasi, ini akan kita bahas lebih lanjut di konsep kesamadenganan. Konsep kesamadenganan nanti kita bahas di episode yang lain. Oke, Boy.